Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, jumpa lagi dengan saya Adi Setiawan di channel tutorial ini. Kali ini kita akan coba membuat sebuah aplikasi berbasis GUI atau Graphical User Interface menggunakan aplikasi NetBeans. Dan ini adalah aplikasi yang kita desain untuk pemula. Gambaran tampilannya kira-kira seperti ini. Kita akan membuat aplikasi data nilai siswa, di mana nanti akan ada beberapa inputan sederhana. Ini khusus untuk pemula memang. Kita akan memasukkan nama lengkap siswanya, kemudian ada 3 nilai yang akan dimasukkan, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Lalu ketika nilai ini akan diproses untuk dihitung rata-ratanya. Kemudian dari rata-rata tersebut akan ditampilkan apakah siswa itu lulus atau tidak jika KKM rata-ratanya 75. Kemudian saat tombol hapus ini diklik, maka nanti semua data yang ada di kolom isian akan dikosongkan sehingga kita bisa langsung mengisi dengan nama siswa berikutnya. Baik, langsung saja kita mulai tutorialnya. Yang perlu kalian siapkan terlebih dahulu adalah NetBeans IDE, tentu saja karena kita membuat aplikasi GUI ini dengan menggunakan NetBeans IDE. Di sini saya menggunakan NetBeans IDE versi 12, versi terbaru yang saya punya. Tetapi jika kalian memiliki NetBeans 8.2 atau NetBeans yang sebelum itu, rasanya tidak ada masalah. Kemudian jika kalian melihat tampilan yang ada di laptop saya ini agak sedikit berbeda, ini karena saya menggunakan sistem operasi Linux yang namanya Debian. Jadi fokus saja ke bagian NetBeans-nya karena secara umum cara pembuatan programnya sama, hanya sedikit berbeda tulisan saja. Baik, kita langsung mulai saja dengan membuat new project. Kemudian di sini karena NetBeans IDE 12 ada tulisan Java with Maven. Kalau kalian menggunakan NetBeans versi sebelumnya mungkin tulisannya agak beda, tapi yang kalian fokuskan adalah di sini, pilih yang Java application. Kemudian klik next. Nah, di sini untuk project name kita isikan GUI application atau GUI data siswa, data nilai siswa. Oke, yang lain ini saya biarkan apa adanya. Klik finish. Baik, kemudian kita fokus ke pojok kiri atas. Di sini sudah ada nama project yang kita buat barusan, GUI data nilai siswa. Kemudian ada folder source packages dan ada nama package my company GUI data nilai siswa. Langsung saja untuk membuat tampilannya, klik kanan pada nama package ini, kemudian klik new, kita pilih yang JFrame form. Kemudian class name-nya kita isi dengan form utama, lalu klik finish. Baik, ini adalah tampilan palet di mana kita bisa melakukan drag and drop komponen yang ada di sebelah kanan. Kemudian ke area desainnya ini, kita kembali ke desain. Kita mau membuat tampilan yang seperti ini, di mana di bagian atas ada tulisan, kemudian ada kolom inputan dan ada 2 buah tombol. Lalu kita cek di sebelah kanan ada swing control. Untuk menambahkan tulisan di tengah nanti kita gunakan label. Ini saya buat lebar lebih dahulu. Oke, kemudian caranya tinggal klik, tahan, kemudian taruh di tengah-tengah, ya kira-kira di tengah-tengah layar sini. Lalu klik kanan, C label 1, klik kanan, klik edit, kemudian kita ganti dengan data nilai siswa. Baik, kemudian untuk nama lengkap lakukan dengan cara yang sama. Ini kita bisa melakukan drag and drop terlebih dahulu, baru kemudian rename teksnya, atau mau langsung di rename juga tidak masalah. Dan di sini saat kalian melakukan drag and drop akan ada panduan mau rata kiri atau rata kanan. Jadi nanti silakan saja disesuaikan. Di sini tidak terlalu saya perhatikan untuk perataannya, yang penting terlihat rapi saja.
Lalu untuk kotak isian, di sini kita akan menggunakan komponen yang namanya text field. Kemudian kita sesuaikan isinya, panjangnya. Kira-kira kita buat yang panjangnya sama. Lalu kita butuhkan 2 buah tombol. Di sini kita gunakan komponen button yang sebelah kiri, kemudian button yang untuk sebelah kanan. Ya, kira-kira layout kasarnya seperti ini. Sekarang tinggal kita ganti tulisannya. Di sini edit text, klik kanan, edit teksnya, nama, lengkap. Kemudian, nah ini karena tadi perataannya rata kanan jadi bergeser seperti ini, tapi nanti bisa diterapikan. Nilai matematika, kemudian nilai bahasa Indonesia, kemudian nilai bahasa Inggris. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian jika ternyata kurang bagus, ya kita sesuaikan saja. Malah berantakan. Oke, kita abaikan saja tampilannya, yang penting kita fokus ke kodenya saja. Nanti kalian bisa merapikan ini misalnya dengan membuat perataan kiri. Kemudian di sini untuk text fieldnya, ini kalau kita preview nanti akan ada tulisan yang cukup mengganggu kalau tidak kita hapus. Ini ya, tombol yang ada gambar matanya ini gunanya untuk preview. Jadi di text fieldnya kita kosongkan, klik kanan edit text, ini kita kosongkan untuk semua text fieldnya. Bisa dengan klik kanan edit text. Kemudian untuk J button yang sebelah kiri, klik kanan edit text. Di sini kita ganti hapus, dan yang sebelah kanan kita ganti dengan apa tadi? Hitung. Ini mungkin bisa dibuat sedikit lebih proporsional. Ya, kira-kira seperti itu. Ini rancangannya dan ini gambarannya. Nanti saat di preview kira-kira aplikasinya seperti ini. Baik, ini kalau diklik hanya akan menampilkan previewnya, tetapi saat nanti dijalankan dia secara default tidak tampil di tengah-tengah layar seperti ini. Kita coba jalankan terlebih dahulu untuk menampilkan hasil akhirnya itu seperti apa sebenarnya, dengan cara tekan tombol hijau yang ada di atas ini, run project. Jika ada pertanyaan, pilih main kelasnya yang mana, pilih yang bagian paling belakangnya form utama, klik select main class. Akan ada proses compiling, kemudian proses menjalankan, lalu kita tunggu. Nah, agak sedikit berbeda dengan preview. Ini adalah gambaran aplikasi yang nantinya akan tampil real saat dipakai oleh pengguna. Di sini yang umumnya ada judul, di sini masih kosong. Kemudian tampilannya ini tergantung sistem operasi yang kalian gunakan ya. Jadi di tempat saya tampilannya seperti ini, tapi jika kalian menggunakan Windows mungkin agak sedikit berbeda, tapi itu tidak masalah. Yang penting kodenya sama dan ya tampilannya memang seperti itu, menyesuaikan sistem operasinya. Baik, kita coba tambahkan judul terlebih dahulu di bagian frame-nya. Caranya adalah silakan kalian lihat di sebelah kiri ada tab navigator, klik tulisan JFrame. Nah, kemudian pindah di sebelah kanan ada properties, kemudian ada tulisan title. Di sebelah kanannya ini silakan kalian klik, kemudian tambahkan form data nilai siswa. Ketikkan form data nilai siswa di situ. Ini jadi diklik JFrame yang sebelah kiri, lalu di title sebelah kanan silahkan kalian isi dengan form data nilai siswa. Lalu kita coba lihat previewnya lagi. Ya, sekarang sudah ada judulnya, karena di tempat saya di Deepin ini judul ada di sebelah
tengah berarti nanti muncul di tengah, tapi kalau di Windows mungkin akan tampil di sebelah kiri. Baik, secara umum tampilan sudah jadi, hanya saja untuk kita kadang masa iya sih aplikasi kok tampilnya di pojok kiri atas padahal aplikasinya ini kecil. Bisa nggak kalau ditampilkan di tengah-tengah layar? Jawabannya sangat bisa dan tidak sulit. Baik, sekarang kita coba klik tulisan source yang ada di sini, kemudian sedikit scroll ke bawah. Di sini ada tulisan public form utama, ada tulisan init komponen, enter. Di bawahnya kita tambahkan satu baris kode set location relative to, bisa pakai kontrol spasi, jadi cukup tulis scroll lagi bagian form utama. Ini di NetBeans ada fungsi autocomplete, sehingga saat kalian nulis seperti ini kemudian pencet kontrol spasi, nanti akan ada rekomendasi kode. Jadi ini bukan sulap, bukan sihir. Di sini bisa kita autocomplete kodenya. Set location relative to this kita ganti dengan 0. Set location relative to 0, jadi dia tidak mengacu ke siapa-siapa, sehingga dia akan tampil di tengah-tengah layar. Nah, ini secara visual kan lebih bagus ya, secara user experience juga mata kita langsung melihat yang ada di tengah-tengah layar. Jadi ini satu baris kode yang sakti untuk membuat aplikasi tampil di tengah-tengah layar persis. Baik, kembali lagi ke pokok utama permasalahan aplikasi kita. Kita ingin mendapatkan nama lengkap, nilai, kemudian jika dihitung semuanya, dihitung rata-ratanya, tidak dihapus, datanya hilang. Oke, untuk mendapatkan nama lengkap berarti kita nanti akan mengambil data yang ada di JTextFile 1 ini. Tetapi agar nanti pada saat menuliskan kode kita menulisnya lebih lebih mudah, kita ubah nama variabelnya yang awalnya JTextFile 1 ini kita ganti menjadi txt nama. Baik, klik kanan txt change variable name, kita ganti dengan txt nama. Sekarang tulisannya sudah berganti. Kemudian nilai matematika, di sini ada change variable name txt matematika, gini saja. Kemudian bahasa Indonesia juga sama, change variable name txt bahasa Indonesia. Yang keempat juga kita ganti txt bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk tombolnya juga kita ganti variabelnya. Untuk yang hapus, karena ini tipenya button, berarti kita ganti dengan btn hapus. Oke, untuk yang hitung juga sama, klik kanan change variable name, kita ganti btn hitung. Pertanyaannya, apakah yang ada di sebelah kiri dan yang ada di atas ini perlu kita ganti variabelnya? Jawabannya tidak usah, tidak masalah. Karena apa? Kita tidak mengubah datanya, kita tidak melakukan manipulasi pada tulisan ini. Tetapi kalau yang text field dan button ini, kenapa kita ganti variabelnya? Ini karena nanti kita akan mengambil nilai yang ada di text fieldnya dan kita juga akan mengklik tombolnya. Jadi karena ada aksi yang kita terapkan pada komponen-komponen ini, sehingga agar lebih mudah kita perlu ganti variabelnya. Baik, langsung saja kita ke algoritmanya. Saat pengguna menekan mengisi semua text field ini, terisi semua, kemudian ada aksi klik pada tombol hitung, maka semua data yang ada di sini akan diambil kemudian diproses. Jadi alurnya akan muncul ketika tombol ini diklik. Kalau misalnya tidak ngeklik apa-apa, tidak ada aksi, program kita akan jalan seperti ini saja. Jadi saat misalnya user mengetikkan angka sudah selesai, diklik hitung, maka nanti akan tampil pesan namanya siapa, keterangannya lulus atau tidak. Ketika tombol hapus diklik, maka tulisannya di sini akan dihapus. Baik, yang paling mudah adalah kita coba yang hapus dulu karena kodenya lumayan simpel. Baik, klik kanan tombol hapus, kemudian event action perform. Jadi klik kanan tombol hapus, event action perform. Nah, nanti kita akan
diarahkan ke bagian source, lalu kursor ada di dalam fungsi atau di Java namanya method btn hapus action perform. Nah, di sini bisa kita tuliskan aksi apa saja yang akan terjadi saat tombol hapus itu diklik. Nah, yang kita harapkan adalah saat tombol hapus diklik semua tulisan hilang. Berarti txt nama kita atur teksnya kosong. txt matematika kontrol spasi dot set text petik kosong. txt bahasa Indonesia dot set text kosong. txt bahasa Inggris dot set text kosong. Bisa simpan, kemudian kita tes. Nama lengkap misalnya saya Distiawan, matematika 60, bahasa Indonesia 78, bahasa Inggris 90. Klik tombol hapus. Oke, perfect. Data semuanya terhapus. Jadi untuk yang tombol hapus sederhana saja caranya hanya seperti itu. Sekarang kita langsung ke utamanya, ke bagian hitung. Untuk menambahkan kodenya kita kembali ke desain, kemudian klik tombol hitung, klik kanan, event, action perform. Nah, kita kembali diarahkan ke bagian source. Kemudian tadi manakala pengguna menekan tombol hitung, alur yang terjadi adalah kita akan mengambil nilai yang diinputkan oleh pengguna. Yang pertama namanya. Nama berarti kata-kata. Kita perlu mengambil namanya, kita simpan dengan tipe data string karena string digunakan untuk kata-kata. Isinya apa? Di sini nama variabelnya tadi txt nama. Berarti kita perlu memanggil txt nama dulu. Kemudian kita ambil get text-nya. Nah, dengan cara ini maka nanti variabel nama akan terisi dengan apapun yang dituliskan di dalam txt nama yang diambil teksnya. Kemudian cara yang sama juga bisa kita gunakan untuk matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Tetapi nama dan nilai itu kan punya tipe data yang berbeda, sehingga nanti perlakuannya pun agak sedikit berbeda. Nama tidak kita proses lagi, tetapi untuk inputan matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, di sini kalau nama tadi ini Adi berarti dia tidak akan diproses. Kalau kita mengetikkan angka 90 di sini, kemudian kita simpan dengan string matematika misalnya, maka nanti yang disimpan adalah karakter 90, bukan angka 90. Jadi kalau 90 ditambah 90 yang bentuknya string itu hasilnya bukan 180 melainkan 90. Jadi kita coba tes dulu saja. Kita tambahkan string input saja A, ini txt matematika.getText. Jadi kita tangkap nilai yang dimasukkan apa adanya terlebih dahulu. String B txt bahasa Indonesia.getText. Kemudian string C sama dengan txt bahasa Inggris.getText. Nah, misalnya ini saya siapkan ada string D sama dengan A plus B, lalu saya tampilkan menggunakan JOptionPane show message dialog. This hasilnya plus D. Nah, kalau ada error di JOptionPane ini hanya untuk testing saja ya, dan supaya kalian tahu, ini diklik kanan kemudian fix import. Nah, nanti di bagian atas akan muncul satu baris kode baru, import Java Swing JOptionPane. Nah, seperti itu kita tes. Ini untuk membuktikan inputannya itu jenisnya apa, A dan B, berarti matematika dan bahasa Indonesia. Saya masukkan angka 90, di sini juga 90. Normalnya secara matematika di sini hasilnya 180, tetapi ini hasilnya 9090. Kenapa bisa seperti itu? Karena semua inputan yang ada di text field itu tipe datanya, bentuknya
string, sehingga harus dikonversi menjadi integer atau double atau bilangan yang lainnya. Baik, untuk mengkonversi tipe data string ini ke integer atau tipe data yang lain, caranya seperti ini. Jika kita mengarahkan konversinya ke tipe data integer, berarti kita tulis integer, kemudian di sini saya siapkan variabel matematika, isinya integer.parse integer. Nah, apa yang diparse? Matematika yang masih tipe string, berarti ini A. Lalu dengan cara yang sama, integer b indo sama dengan integer.parse integer b, lalu integer b ing sama dengan integer.parse integer c. Nah, kemudian kita siapkan variabel rata-rata. Karena rata-rata nanti bisa saja bentuknya pecahan, berarti kita tulis saja tipe datanya double rata-rata, isinya apa? Matematika ditambah bahasa Indonesia ditambah bahasa Inggris dibagi 3. Kemudian karena nanti aplikasi ini saat dijalankan akan menampilkan nama, kemudian keterangan lulusnya atau tidak, kita cek sekalian. Jika rata-ratanya lebih besar sama dengan 75, maka di sini kita tulis saja string keterangan sama dengan lulus. Oke, tapi jika tidak, maka ada string keterangan isinya tidak lulus. Nah, kemudian kita sudah punya ada string keterangan. Di sini kenapa ada dua nama yang sama tapi tidak muncul error? Karena variabelnya lokal. Jadi kalau ingin kita buat lebih rapi, nanti bisa kita tulis stringnya di inisialisasi variabel. Oke, ini saja nggak masalah. Kemudian yang kita tampilkan adalah pesannya, c option pane.show message dialog this, kemudian keterangan atau T ini saja, nama siswa plus. Nah, di sini kita tadi sudah mengambil variabel dengan nama plus keterangan plus di sini ada keterangan. Nah, di sini ternyata dia error karena ini masalahnya variabel ini lokal. Jadi kita siapkan di atas saja string keterangan, lalu di sini. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Tadi akan ada masalah kalau kita tuliskan string keterangannya di dua tempat. Jadi kita inisialisasi variabel keterangannya di atas, baru di sini tidak ada error. Baik, kita tes drive dulu aplikasinya, apakah nanti ada keanehan atau tidak. Nama lengkap, misalnya di sini 60, 70, 80, 90. Hitung nama siswa Adi Setiawan, keterangan lulus. 60 tambah 80 140 tambah 90 230. Oke, sekarang kalau ini diganti jadi 50, nah, keterangan tidak lulus. Kita klik hapus, clear. Di sini misalnya namanya Adi Setiawan lagi, nilainya 33, 40, 45, hitung, ya tidak lulus. Tinggal kita rapikan saja tampilannya. Di sini spasi sudah, ini mungkin kita tambahi \n untuk menambahkan enter. Nah,
Sudah jauh lebih mendingan. Di sini tulisannya kita buat sama persis sesuai dengan inputannya, kemudian keterangannya langsung kita tampilkan. Sedikit tips lagi, di sini ada pesan message, tapi itu bisa kita ganti. J-Option Pen punya tambahan settingan. Setelah keterangan ini bisa kita tambahi koma, kemudian kita tampilkan judulnya, keterangan, kemudian tambahkan kode. Ini saya enter saja setelah keterangan koma, kemudian saya enter koma lagi, J-Option Pen dot information message. Apa bedanya? Kita lihat. Kalau tadi di sini judulnya message, sekarang judulnya keterangan. Lalu information message itu apa? Ikon yang ada di sini. Secara default simbolnya memang I alias information message, tapi bisa kita ganti dengan yang lain kalau memang mau. Misalnya di sini keterangannya J-Option Pen dot warning message. Nah, misalnya warning message seperti apa hasilnya? Tentukan tidak sesuai untuk konteks ini, jadi kita set tetap information message dan kita bisa menggunakan kontrol spasi untuk autocomplete. Baik, demikian saja tutorial kali ini, tutorial bagi kalian yang masih baru belajar Java. Ini adalah tutorial membuat aplikasi GUI sederhana menggunakan NetBeans, khususnya NetBeans 12, dan tentu saja tidak menutup kemungkinan jika kalian menggunakan NetBeans versi sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.